Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Satrio Budi Utomo dengan NBI 14623000007. Di sini saya akan mendemokan hasil proyek evaluasi akhir semester mata kuliah pemrograman aplikasi web. Di sini kita membuat program universitas. Jadi untuk program tersebut include dengan beberapa fitur. Salah satunya ada pendaftaran mahasiswa baru, ekspor data, dan juga tampilan data mahasiswa itu sendiri. Oke, kita mulai dari kodenya. Untuk kodenya sendiri ada beberapa kode. Jadi ada controller itu sendiri, fungsi ekspor, blade, dan juga beberapa lainnya seperti database dan lainnya. Yang pertama kita akan mau membahas tentang controller. Controller dibagi beberapa bagian, ada author yaitu untuk login, controller untuk login user. Lalu ada dashboard controller ini untuk mengontrol tampilan dashboard itu sendiri. Lalu ada export controller, mahasiswa controller, dan juga pendaftaran controller. Untuk yang pertama yaitu out controller ini. Untuk out controller out sendiri itu fungsi atau metode bawaan dari Laravel yang emang difungsikan atau digunakan untuk login user. Jadi dari bawaan sendiri sudah ada outnya itu, makanya di sini ada use illuminate package out. Lalu selanjutnya ada class out controller, extend controller, yaitu class controller itu sendiri bertugas menangani request atau permintaan terkait autentikasi atau author dari pengguna. Lalu yang selanjutnya ada public function yaitu out login. Out login sendiri digunakan untuk memanggil view. Jadi view blade itu memanggil view out login yang biasanya ada di blade atau di tampilan ya, di view itu sendiri. Lalu selanjutnya ada public function login. Pada public function login itu sendiri terdapat object request. Jadi object request itu berisi data dari form login yaitu yang di kredensial ini request validata itu berfungsi untuk validasi, yaitu validasi email yang harus diisi sesuai dengan format yang berlaku. Jadi email wajib diisi dan formatnya harus benar. Password juga wajib diisi, required password ini. Jadi kalau validasi login atau akun itu gagal, Laravel itu otomatis mengembalikan user ke halaman login. Jadi harus sesuai untuk email dan passwordnya ini. Lalu selanjutnya pada if out attempt kredensial ini. Out attempt ini digunakan untuk mencocokkan atau mencocokkan email dan password dengan data yang ada di database. Untuk awal-awal aku atau saya menggunakan user seeder. Jadi sebelum ada tambahan akun admin atau akun user lainnya, pada database seeder atau user seeder itu sudah ada beberapa akun yang bisa digunakan untuk login. Jadi ada dua pelaku lah, dua user, yang satu admin, yang satu operator yang ada di seeder itu tadi. Jadi untuk fungsi ini, attempt ini digunakan untuk mencocokkan email dan passwordnya dari user seeder tadi. Jika berhasil, pada menu
request session ini, dia akan meregenerate atau regenerasi session untuk ke alasan keamanan. Jadi melanjutkan dan mengarahkan user ke halaman tujuan, yaitu nanti kita akan ke dashboard, view dashboard ini tadi. Lalu yang selanjutnya pada baris ke-27 yaitu return back. Return back itu kondisi kalau user gagal login atau salah password atau salah email. Jika kondisi gagal login, maka return back dijalankan dan user dikembalikan ke halaman sebelumnya, yaitu login view, dan menampilkan pesan error bahwa username atau password itu salah, dan langsung kembali ke inputan login itu tadi. Lalu ada juga public function logout. Untuk public function logout ini sendiri digunakan untuk mengakhiri sesi login. Jadi fungsinya itu untuk menghapus status atau menghapus data user yang login. Bukan menghapus, maksudnya apa ya? Ya menghapus status lah, menghapus status akun user yang sudah login. Jadi setelah login, fungsi pada public function logout ini digunakan untuk menghapus status login user dan menghapus session lama, dan membuat token baru demi user yang akan login kembali. Jadi habis logout itu menghapus session lama, kembali ke halaman login. Oke. Untuk out controller hanya itu aja sih. Kita lanjut pada dashboard controller ini. Untuk dashboard controller kurang lebih sama ya untuk use-nya ini, use controller dan lain-lain. Hanya saja di sini terdapat DB, yaitu database, karena ini controller yang digunakan untuk berhubungan dengan database kita nanti. Jadi DB disiapkan jika nanti akan dipanggil melalui controller ini. Lalu selanjutnya ada kelas dashboard controller, yaitu dibuat kelas controller bernama dashboard, berfungsi untuk mengolah data yang nanti digunakan pada tampilan dashboard. Jadi untuk dashboard ini nanti kita akan muncul grafik, untuk grafik data mahasiswa per jurusan. Jadi controller ini juga berfungsi untuk mengolah data statistik dan mengirimkan ke tampilan dashboard itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya public function index. Untuk total mahasiswa sama dengan mahasiswa count, berfungsi untuk menghitung seluruh total mahasiswa, lalu menghitung mahasiswa yang mendaftar pada tahun yang sedang berlaku atau berjalan. Biasanya berdasarkan tahun, makanya di sini ada created at now year count. Lalu selanjutnya terdapat daftar jurusan, yaitu beberapa jurusan yang digunakan untuk pendaftaran mahasiswa baru. Terdapat informatika, sistem informasi, manajemen, akuntansi, hukum, psikologi, teknik sipil, dan arsitektur. Lalu selanjutnya ada jurusan stat. Untuk jurusan stat ini sendiri digunakan untuk perulangan. Jadi for each ini perulangan. Jadi digunakan juga untuk menghitung berapa mahasiswa yang memiliki jurusan tertentu. Jadi seperti yang saya bicarakan tadi, untuk dashboard memiliki tampilan grafik untuk menampilkan mahasiswa setiap jurusan. Lalu selanjutnya ada has jurusan dan juga color ini biasalah. Jadi untuk nama jurusan di has menggunakan MD5, lalu diambil 6 karakter pertama untuk dijadikan kode warna hex. Jadi warna grafiknya itu berdasarkan 6 karakter pertama yang diambil dari nama jurusan itu.
jurusan stats ini untuk data jurusan dan juga total mahasiswa berdasarkan warna, juga satu array untuk ditampilkan di menu dashboard. Jadi nanti divisualisasikan pada grafik. Lalu selanjutnya untuk jurusan stat ini, bagian ini memastikan hanya jurusan yang memiliki mahasiswa yang ditampilkan. Jadi dari beberapa jurusan pada grafik yang ditampilkan itu hanya menampilkan jurusan yang emang ada data mahasiswanya. Untuk yang nggak ada datanya nggak akan ditampilkan. Jadi biar lebih fleksibel juga, nggak terlalu kerja berat di server. Untuk selanjutnya pada user array jurusan stats ini, untuk user array jurusan stat, callback dan lain-lain itu digunakan untuk mengurutkan. Jadi jurusan stat, array filter, callback, function item, sort by total descending ini. Jadi usort itu diurutkan dari yang terbanyak totalnya sampai ke yang tersedikit atau terkecil. Setelah sorting, index array itu dirapikan kembali agar tampilan rapi saat diproses di dashboard view nanti. Lalu selanjutnya untuk if out user ini tuh digunakan untuk pengecekan role. Jadi untuk ketentuan dari Bapak dosen, yaitu perbedaan fungsi atau perbedaan akses pada admin dan juga operator, itu sebelumnya saya mohon maaf karena saya sebelumnya sudah membuat juga. Untuk perbedaan ini saya menggunakan fitur tambah user. Jadi saya mengimplementasikan dari materi Bapak yang pertengahan semester itu untuk mengimplementasikan bahwa admin dapat menambah user login, sedangkan user lainnya atau operator tidak dapat menambah user untuk login. Jadi di sini saya menggunakan fungsi itu. Jika user adalah admin, maka semua data user diambil dan total user dihitung. Nanti akan saya tampilkan pada dashboard view. Jadi nanti di dashboard view juga ada tampilan untuk menambah user, jadi sebuah form untuk menambah user. Selanjutnya pada return view dashboard index itu tadi, di sini berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa dan data user dikirim ke view dashboard index itu tadi, akan menyesuaikan tampilan pada role admin. Lalu untuk return view yang kedua ini, jika bukan admin, jadi di sini itu untuk menampilkan statistik mahasiswa aja ya, tanpa ada data user atau form user lainnya itu yang tadi saya bicarakan. Lalu yang selanjutnya ada public function store user. Public function store user di sini yang saya jelaskan tadi, yang dapat diakses oleh admin. Jadi request hanya admin yang bisa tambah user. Jadi untuk fungsi ini itu digunakan untuk menambah user login atau akun login lah. Jadi yang dapat menambah akun login itu hanya admin, operator atau user lainnya itu nggak bisa. Jadi public function store user. Lalu pada request validate itu data user baru divalidasi. Jadi data user itu dapat berupa name, email, password, dan juga role-nya mau sebagai admin atau operator, nanti bisa divalidasi.
Jika berhasil, return back sukses dan user berhasil ditambahkan ke database. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas export controller. Ini saya nggak tahu kenapa merah pada tulisan format, tapi berjalan normal semua ya. Untuk controller ini sendiri, kelas export controller, berdasarkan controller, public function index untuk view ke export index, lalu ada public function export. Public function export sendiri merupakan fungsi dimana untuk memvalidasi form export. Jadi untuk ekspor data saya nanti ada formnya juga, jadi bisa memilih data yang seperti apa yang ingin diekspor. Jadi public function ini request berdasarkan validasi input. Validasi input sendiri ada beberapa required seperti data mahasiswa atau IPS atau laporan. Ya, sebelum itu saya seharusnya menggunakan data IPS, namun karena keterbatasan waktu ya Bapak, mohon maaf. Jadi untuk indeks IPS atau fungsi IPS tidak saya lanjutkan. Jadi hanya menampilkan beberapa atau fungsi-fungsi yang emang diperlukan pada ketentuan evaluasi akhir semester itu sendiri. Jadi kita lanjut. Di sini ada tipe, format, mau berupa PDF, XLS atau CSV, itu bebas. Jurusan yang dipilih, angkatan, start date itu tanggal, end date tanggal juga, dan juga kolom. Lalu di sini ada try di sini mengambil query berdasarkan data ya, atau berdasarkan filter. Jadi try if request angkatan ini jurusan pada jurusan. Di sini user memilih jurusan yang ingin dipilih untuk diekspor data. Lalu angkatan yaitu berupa tahun angkatan, tanggal, dan nanti filter yang digunakan ini akan mengambil data. Jadi get data ini untuk mengambil data NIM. Jadi untuk mahasiswa query order by NIM ini, data diambil dan diurutkan berdasarkan NIM. Jika nggak ada hasilnya kosong, maka nanti error. Jadi return ini di export index with key error, tidak ada data yang ditemukan jika emang nggak ada data berdasarkan filter yang dipilih. Lalu selanjutnya ada kolom ini requestan biasa ya. Jadi jika user nggak milih kolom tertentu, maka sistem menggunakan kolom default. Lalu selanjutnya ada switch atau pilih format ekspor. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa format, ada PDF, XLS yaitu Excel, dan juga CSV. Nanti redirect ke export index, dan jika terjadi kegagalan muncul pesan error dan format ekspor tidak valid. Catch di sini exception. Tadi catch exception ini merupakan apa ya, message seperti tadi, pengecualian. Jadi jika export error, maka dapat message return error, export index gagal, sama seperti tadi. Yang selanjutnya, fungsi selanjutnya yaitu private function. Jadi private function itu sendiri digunakan
untuk menentukan struktur kolom otomatis. Jadi untuk kolom otomatis yang tadi saya bicarakan, jika user tidak memilih kolom untuk datanya diekspor, maka kolom otomatisnya seperti ini. Untuk mahasiswa terdapat NIM, nama lengkap, jurusan, dan lain-lain, BPS seperti ini, dan laporan seperti ini. Lalu return default mahasiswa sesuai data mahasiswa itu tadi. Lalu yang selanjutnya ada private function. Private function sendiri itu digunakan buat judul sih, judul untuk apa sih, kayak judul header gitu, untuk nama file pada laporan yang diekspor, data yang diekspor. Jadi itu hanya pemanis lah ya. Ini juga private function ekspor PDF data, ini data mahasiswa, kolom, dasar filter, dan lain-lain. Itu akan dikirim ke template blade, nanti ada blade berupa template PDF, lalu dikonversi menjadi PDF, menjadi PDF. Jika file name data logo sama dengan null. Jadi ini ada PDF. Untuk not view, export template PDF, nanti ada templatenya. Lalu yang selanjutnya, ini berdasarkan data mahasiswa. Selanjutnya ini kurang lebih sama, tapi ini untuk export Excel. Dia memanggil mahasiswa, kolom, dan request berdasarkan filter, mengambil file name data mahasiswa, dan ini untuk format tanggal. Format tanggal, return, download, mahasiswa export. Jika ekspor gagal, nanti akan muncul exception berupa message, yaitu Excel export error. Selanjutnya ini export CSV itu sama ya, kurang lebih. Request, mengambil data, jika gagal akan error. Oke. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas controller mahasiswa. Untuk controller mahasiswa itu sendiri lumayan panjang ya. Controller mahasiswa pada fungsi pertama, yaitu fungsi index request, dia mengambil parameter pencarian dari nama, NIM, dan akan di sorting untuk jumlah per halaman. Jadi ini fungsi untuk apa ya, lebih ke paging atau pagination. Jadi metode index ini digunakan untuk menampilkan daftar mahasiswa. Lalu untuk parameter ini, mengambil parameter itu berdasarkan pencarian atau sorting, dan juga jumlah data per mahasiswa nanti akan ditata per halaman, dapat menampilkan berapa data dari URL atau form tersebut. Lalu if request has, ini drop down sorting ke field database agar aman dari manipulasi query, jadi biar nggak asal-asalan. Lalu ini untuk validasi sorting pagination. Lalu ada juga validasi order itu sama aja. Lalu validasi per page. Jadi untuk validasi per page itu untuk memvalidasi tampilan data yang ditampilkan berdasarkan opsi yang dipilih. Jadi untuk validasi page ini dapat menampilkan 10 ataupun 25, 50, bahkan 100 data per halaman dengan fungsi in array yang ditampilkan per halaman. Untuk validnya per halaman menampilkan 10 data. Lalu selanjutnya ada
query dasar atau query mahasiswa. Jadi query mahasiswa ini digunakan untuk mengambil data nama berdasarkan sistem N yang sesuai ketentuan pada evaluasi akhir semester. Di sini kita menggunakan fungsi N untuk pada kolom pencarian. Jadi kita menggunakan dua kolom, yang satu pencarian berdasarkan nama, lalu yang kedua pencarian berdasarkan NIM atau NPI. Jadi jika cari nama lengkap, lalu pencarian berdasarkan NIM, if source NIM, lalu ini ada filter teman jika ingin atau jika ada, tapi kita menggunakan dua saja ya, dua kolom pencarian. Lalu kita ke sorting order. Sorting untuk mengambil, lalu ini untuk pagination. Lalu kita ke method show. Nah, ini public function show. Jadi untuk public function show itu sendiri digunakan untuk menampilkan data satu mahasiswa berdasarkan ID. Jadi ini nanti digunakan untuk pencarian dan juga edit lah ya. Jadi ini untuk menampilkan satu data mahasiswa berdasarkan ID, lalu jadi digunakan untuk tampilan. Lalu selanjutnya untuk function create atau membuat data lah ya, membuat data mahasiswa. Jadi fungsi ini nanti akan menuju ke form pendaftaran mahasiswa baru. Lalu ada juga fungsi store. Wah, ini lumayan panjang. Untuk fungsi store ini sendiri untuk validasi data. Jadi jika belum ada metode store, kita harus menambahkan metode ini untuk validate data. Lalu yang selanjutnya kita ke for each file fields untuk upload. Jadi ini fungsi atau handle file lah ya, untuk menghandle file upload yang kita upload pada pendaftaran mahasiswa baru. Namun ini tidak semata-mata menyimpan ya. Jadi ini file name ini hanya disimpan pada public, dengan path mahasiswa file. Ini untuk validate tanggal lahir data mahasiswa itu sendiri. Ini digunakan untuk mengambil atribut validate untuk membuat data mahasiswa. Lalu return kembali ke mahasiswa show tadi, exception. Ini jika gagal menambahkan data, itu berarti ada beberapa ketentuan data yang belum diinputkan atau salah input. Ini public function untuk edit. Jadi menampilkan, nanti kita akan menampilkan form edit mahasiswa. Return view, edit index, data. Jika tidak ada data mahasiswa tidak ditemukan. Lalu ada juga public function update. Ini untuk memvalidasi data yang sudah diupdate atau diedit tadi. Ini sama untuk upload file. Lalu ini untuk konversi tanggal lahir ke format yang benar. Jika tanggal umumnya seperti hari dulu, tanggal dulu, atau bulan dulu, tahun dulu, di sini akan diformat ke konversi ke format yang benar.
Lalu ini untuk konversi tahun angkatan ke integer. Ini update data mahasiswa, atribut validate untuk validasi. Exception jika terjadi kegagalan. Lalu ini juga terdapat public function destroy, yaitu digunakan untuk menghapus data. Jadi ini fungsi untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan nama. Jadi menghapus data dari database. Oke. Selanjutnya kita akan ke controller pendaftaran. Ini basic aja sih. Untuk pendaftaran controller ini return view ke indeks pendaftaran, lalu public function untuk mengambil data, nama, name, tempat lahir, tanggal lahir, dan lainnya, lalu divalidate dan juga data berupa foto, ijazah, KTP, dan KK. Untuk upload file, request as file, nanti akan mengambil atribut data dan membuat data mahasiswa. Return back, sukses. Nanti akan muncul value pendaftaran berhasil dan data Anda telah disimpan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada, ini bukan controller ya, ini kelas mahasiswa ekspor. Untuk kelas mahasiswa ekspor itu sendiri digunakan untuk mengekspor data tadi. Jadi kelas mahasiswa ekspor, form collection with headings, with style, with event. Jadi untuk form ekspornya nanti akan terdapat stylenya. Jadi ada heading, event. Jadi menggabungkan logika data dan juga tampilan Excel dan PDF. Jadi ini selanjutnya ini ada protected mahasiswa dan protected column. Ini berisi data mahasiswa dan menentukan kolom yang mau diekspor. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan memilih beberapa opsi kolom yang emang ingin diekspor. Jadi tidak full semua data terekspor. Lalu di sini juga ada fungsi function collection. Ini menentukan isi dari setiap baris Excel. Jadi ada beberapa data ya. Map ini sendiri digunakan untuk mengubah setiap objek data mahasiswa menjadi array yang nantinya akan bisa langsung diekspor dengan logika if. Jadi apakah kolom name ini nanti diminta oleh user? Jika iya, baru nanti akan dimasukkan ke data export. Jadi ini merupakan ekspor dinamis. Lalu selanjutnya untuk function heading. Function heading ini fungsinya untuk mengatur baris paling atas Excel. Jadi untuk ekspornya, jadi ekspor data Excel pada heading paling atas, isinya agar bisa selaras atau sama dengan data atau opsi yang dipilih oleh user itu sendiri. Ini function style worksheet biasalah. Ini fungsinya buat tampilan Excel yang lebih bagus. Jadi tampilan Excel diatur agar sedikit lebih rapi, sedikit profesional. Jadi either dibuat fontnya bold, colornya hitam, lalu fill type, backgroundnya untuk heading kita buat backgroundnya warna marun. Jadi fill alignment, border agar lebih rapi. Lalu set column width ini buat menentukan lebar kolom ya. Jadi lebar kolomnya menyesuaikan otomatis lah. Jadi get size column, set auto size, jadi otomatis agar teks lebih rapi dan tidak terpotong. Ini untuk set
row atau baris, ini border biasa. Lalu juga ada fungsi register event. Jadi event ini di run atau dijalankan setelah Excel dibuat, digunakan untuk penyempurnaan akhir. Jadi kayak finalisasi penyempurnaan. Lalu event sheet ini tidak dibuat sedikit lebih besar, lalu dirapikan lah, kurang lebih seperti itu untuk export controller, untuk ekspor berupa Excel. Selanjutnya kita lanjut pada bagian migrasi. Di sini bagian migrasi cuma ada dua ya, karena yang IPS tidak saya tampilkan karena belum finish. Untuk migrasi yang pertama yaitu migrasi untuk data user login. Jadi di sini ada fungsi create berdasarkan nama, email, password berupa string. Lalu ada juga tabel enum atau enum ya, number. Ini digunakan untuk menentukan role user yang akan didaftarkan. Jadi di sini terdapat dua role, yaitu admin dan operator. Lalu ada table remember token, ini untuk mengingat-ingat login user. Lalu ada tabel timestamp, yaitu untuk create waktu dan update terakhir lah. Function down, untuk function down itu sendiri cuma digunakan buat fallback, lebih ke rollback ya. Jadi ini fungsi untuk rollback migration, dijalankan saat migration untuk menghapus tabel user, scheme drop if exist tabel user agar lebih aman. Itu aja untuk migrasi user. Selanjutnya untuk migrasi data mahasiswa. Migrasi data mahasiswa di sini kita menggunakan function up. Metode up ini jadi dijalankan saat Laravel melakukan artisan migrate. Jadi untuk memigrasi data, di sini data tabel mahasiswa dibuat yang berfungsi menyimpan seluruh data mahasiswa apa saja, lumayan banyak. Pertama ada name. Untuk name di sini kita gunakan format unik ya. Jadi setiap data mahasiswa hanya bisa menginput satu name saja. Jadi nggak ada yang namanya name kembar gitu. Jadi untuk satu data, satu name berupa string, lalu ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin yang dikonversi jadi L dan P agar lebih simpel, agama, alamat, dan lainnya. Lalu ada timestamp, dan ada juga public function down itu tadi untuk jika drop if exist. Lalu selanjutnya ada database seeder. Ada dua ya, ada user seeder. Ini database seeder hanya mengambil untuk memanggil user seeder saja, yang penting user seeder. Di sini user seeder fungsinya untuk menyimpan beberapa data user awal agar dapat login. Jadi ada seperti data admin user valid lah, user awal-awal itu, user seeder function run ini untuk menjalankan role akun itu ya. Jadi untuk data yang sudah saya input ada 3 data. Yang pertama admin fungsinya itu tadi dapat menambahkan user, emailnya seperti ini, password kita menggunakan hash. Jadi untuk hash itu sendiri fungsinya itu untuk seperti mengajak, bukan mengajak ya,
Jadi enkripsi, hash itu fungsinya untuk enkripsi password. Jadi password dienkripsi pakai hashmake itu untuk alasan keamanan. Jadi pada database nanti password itu akan diubah menjadi huruf acak. Jadi jika database amit-amit full, data user itu tidak akan bocor. Jadi fungsi hash itu sendiri seperti itu, menggunakan hashmake. Lalu selanjutnya ada user operator, dan untuk testing paling bawah berupa dosen. Oke, ini adalah visitor yang tadi. Selanjutnya kita akan membahas model. Saya izin. Di sini untuk model ada dua model, mahasiswa dan user. Untuk mahasiswa kelas mahasiswa, custom model. Lalu di sini kita menggunakan protected field label. Jadi field label itu digunakan untuk menentukan field apa saja yang boleh diisi secara massal. Jadi kayak saat kita menambah data mahasiswa itu memerlukan field label. Jika nggak ada field label, Laravel biasanya menolak proses create data mahasiswa itu. Jadi field label ini lumayan penting. Lalu ini fungsi IPS yang saya rencanakan tadi namun belum sempat. Untuk fungsi IPS sebenarnya ini berrelasi ya dengan data mahasiswa. Di satu data mahasiswa dapat memiliki banyak IPS. Makanya ini one to many as many IPS class. Selanjutnya ada model user. Untuk model user sendiri ini kurang lebih sama ya. Protected field labelnya berupa nama, email, password, dan juga role. Untuk protected hidden ini sendiri itu digunakan agar tidak tampil ya. Jadi digunakan untuk menyembunyikan data yang lumayan sensitif, seperti untuk password dan juga remember token. Selanjutnya kita akan membahas beberapa blade untuk tampilan view lah ya. Untuk view sendiri yang pertama ada login blade. Login blade itu sendiri cukup basic lah ya untuk login. Jadi login itu sendiri hanya menampilkan form seperti form login biasa. Ini yang pertama CSS nya tidak terlalu penting lah ya. CSS, oh ya kita dari awal aja. Untuk di sini charset UTF itu akan dapat membaca bahasa Indonesia. Ini style sheetnya, font awesome, CSS. Kita lanjut. Nah ini pada bagian body, ini mode gelap, aset jenis logo untuk Surabaya, biasa lah ya. Di sini pada bagian form login, untuk di bawah ini kan CSS. Jadi ini ada university. Jika sukses login page.
Jadi ini kita mengambil root login menggunakan metode post login form, input group, masukkan email, masukkan password, lalu kita akan submit login. Ini login footer, ini toggle password, tombol password. Jika password klik fungsi, nanti dia akan menampilkan teks. Itu untuk teksnya juga dapat di hide ya pada formnya. Ini untuk tema toggle itu sendiri, jika diklik bisa ganti data light dan dark. Ini untuk mengambil atau membuka data tema. Ini untuk email jika delay. Ini form, login form, dokumen, dan button. Jika form submit, dia akan loading, memproses untuk melanjutkan ke dashboard view atau view selanjutnya. Lalu ada juga fallback logo image, ini untuk tampilan logo aja sih. Untuk fokus, blur, ini untuk tampilan aja. Untuk form biasa aja sih, kayak input dan juga fitur switch theme atau ubah tema. Selanjutnya ada apa ini? App Blade. App Blade itu biasa lah ya, untuk App Blade fungsinya hanya untuk memanggil-manggil saja. Jadi menggunakan fungsi untuk include sidebar, header, footer, JS, dan lain-lain, time, style. Jadi fungsinya untuk memanggil atau mengincludekan view-view itu tadi. Kita lanjut ke footer. Untuk footer kita menggunakan kelas footer content. Jadi untuk footer ini kebanyakan hanya tampilan aja ya. Footer, tampilan logo, tulisan akademik, universitas, serta date dengan format year atau tahun, dan juga stylingnya. Untuk footer itu saja sih. Header kurang lebih sama, hanya banyak ke styling dan hanya tampilan tulisan biasa. Lalu selanjutnya ke sidebar. Untuk ke sidebar ini lumayan lah ya, lumayan kompleks. Untuk sidebar fungsinya untuk menampilkan beberapa menu. Nah ini sidebar toggle sidebar item, ada beberapa item, yaitu dashboard, mahasiswa, pendaftaran, IPS, dan juga ekspor. Untuk IPS belum saya. Jadi jika kita klik tombol dashboard, dia akan menuju ke view dashboard. Kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk theme toggle, fungsinya untuk mengubah tema, ingin menggunakan tema gelap atau terang. Lalu juga ada tombol untuk logout, nanti dia akan mencurut logout dengan metode post. Dan ini sidebar footer, hanya tulisan biasa. Ini untuk styling. Kita lanjut ke index. Untuk index ada beberapa ya. Kita bahas paling awal, yaitu dashboard index. Untuk dashboard index yang pertama, untuk validnya dia menggunakan dashboard container dengan data theme like atau tema cerah terang. Lalu ini tulisan-tulisan biasa. Nah ini hero page ini fungsinya kelas untuk menentukan tampilan atau role apa yang dapat mengakses. Jadi pada role itu sendiri fungsinya untuk
menentukan user, dia merupakan role admin atau operator. Lalu UC first ini untuk kapitalis biasa, ini untuk bagian tulisan-tulisan, info-info, nggak terlalu penting lah ya. Info, tulisan, database, tampilan, flash backup. Nah ini status card untuk menampilkan jumlah user, pengguna, admin, biasalah. List audit, yesterday. Nah ini yang penting ini nih, statistik mahasiswa. Jadi untuk statistik mahasiswa itu menampilkan data mahasiswa berdasarkan jurusan seperti yang saya bilang di awal. Jadi statistik section, statistik mahasiswa untuk mengambil data dan menampilkan berupa grafik seperti itu. Mahasiswa terdaftar, statistik, terdapat 3 grafik berupa donat, pie, dan juga bar yang nanti bisa dipilih mau tampilan yang seperti apa. Ini jurusan stat, jurusan list untuk distribusi mahasiswa berjurusan. Jadi untuk menampilkan beberapa data jurusan yang terdapat mahasiswa. Jadi nanti akan menampilkan jumlah mahasiswa. Selain grafik, dia juga akan menampilkan seperti list atau garis jumlah data mahasiswa. Jika tidak ada, nanti muncul data mahasiswa belum tersedia. Nah, untuk role admin ini yang seperti saya bilang tadi, untuk user pada dashboard hanya bisa menampilkan atau melihat info dan juga jumlah data mahasiswa. Sedangkan untuk admin di sini terdapat out user untuk menambahkan data user. Jadi dapat menambahkan data jika bukan admin, hanya ada tulisan akses khusus administrator. Untuk panelnya ini membuat akun baru untuk admin sesuai role-nya itu tadi. Terdapat beberapa role, root dashboard user. Ini untuk menambah nama, email, password, dan lain-lain. Jadi fungsinya seperti itu. Menambahkan data. Jadi value admin, role administrator. Ini untuk nama pengguna. Reset ini nanti akan menampilkan daftar user atau akun user yang dapat login. Jadi ada berupa ID pengguna, email, peran atau role, tanggal bergabung, dan juga status. Kurang lebih seperti itu sih. Ini hanya untuk notifikasi atau notice seperti info-info saat menampilkan itu tadi. Ini hanya CSS biasa. Kita akan lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu berupa mahasiswa. Kita akan melanjutkan ke indeks mahasiswa. Oke. Untuk indeks mahasiswa seperti biasa, ini menggunakan custom layout pada view, titlenya data mahasiswa, dan section content. Ini juga ada suite alert ya, jadi itu berupa seperti notifikasi untuk konfirmasi nanti. Jadi nanti saya akan menunjukkan di suite alert untuk
import library with alert untuk modal konfirmasi atau notifikasi agar lebih bagus dan interaktif. Oke, yang pertama kita ada dashboard hero untuk menampilkan section biasa, mahasiswa total, ini menampilkan data mahasiswa, lalu terdapat juga tombol untuk pendaftaran mahasiswa baru, tambah mahasiswa baru. Jika berhasil, nanti akan muncul hasil. Sukses. Jika error akan muncul error. Selanjutnya ada juga main content. Main content untuk menampilkan data mahasiswa ya di tabel, total mahasiswa, data ini one click untuk reload, refresh. Ini pencarian dengan 2 kolom. Jadi untuk filter section ini, untuk pencarian ini menggunakan filter, 2 filter atau 2 kolom berdasarkan nama dan juga name. Jadi ini mengambil root ke mahasiswa index, one click. Yang pertama mencari berdasarkan nama, untuk filter kedua berdasarkan name. Jadi dia akan menampilkan nama dan name di sort drop down, nanti akan input hidden untuk per page atau per halaman. Ini untuk toggle atau tombol cari dan reset filter. Ini filter aktif, and ini hanya untuk tampilan aja biasa. Styling, background, nah ini untuk pagination seperti yang saya bicarakan awal tadi. Untuk tampilan data mahasiswa dapat kita setel paging atau paginationnya yang ingin kita mau. Ada beberapa opsi, itu menampilkan 10 data, 25 data, 50 atau bahkan 100 data per halaman. Ini untuk data tabelnya. Untuk tabel menampilkan mahasiswa, name, jurusan, program studi angkatan, dan juga status. Untuk data tabelnya di avatar yaitu foto profile, name page, mengambil name berdasarkan data di mahasiswa, jurusan, dan juga tahun angkatan. Ini juga sama. Ini untuk tombol show mahasiswa atau detail mahasiswa, menampilkan data mahasiswa secara individu. Ini tombol untuk edit data, dan ini tombol untuk delete untuk fungsi destroy tadi. Ini untuk pagination, bootstrap, source nama dan name by request. Jika nggak ada data yang dicari, data tidak ditemukan atau belum ada data yang terdaftar. Ini untuk CSS nya kurang lebih seperti ini sih. Untuk CSS tampilan untak biasa. Selanjutnya kita akan lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu berupa pendaftaran. Indeks pendaftaran. Untuk indeks pendaftaran ini sama, indeks dan layout, title-nya berupa pendaftaran. Ini tampilan tulis biasa, form pendaftaran, lihat data mahasiswa. Ini jika berhasil mendaftar akan muncul pendaftaran berhasil. Lalu jika ada kejanggalan pada pengisian form atau tidak tepat, maka akan muncul terdapat kesalahan dalam pengisian form. Jadi ini untuk danger. Mohon maaf. Lalu selanjutnya
kita akan menuju main konten. Sebentar, izin. Kita akan membahas main content, yaitu konten utama yang berupa formulir pendaftaran. Ini tulisan biasa dan ada beberapa langkah 1-4. Yang pertama, form container untuk pendaftaran store, yaitu ada beberapa navigasi ya, ada data pribadi, alamat dan kontak, data akademik, dan juga dokumen. Untuk validasi pertama atau step pertama, yaitu pengisian data pribadi berupa name yang diharuskan 9 digit. Jika tidak 9 digit akan muncul validasi tidak benar. Selanjutnya nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin berupa laki-laki atau perempuan, dan juga agama. Ada beberapa opsi agama. Selanjutnya kita klik selanjutnya, kembali menuju ke step 2, yaitu pengisian data alamat dan kontak. Untuk step 2 kita mengisi alamat lengkap, nomor telepon, email, dan untuk nomor telepon kita mengharuskan 10-13 digit. Jika tidak akan error. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu step 3 berupa data akademik. Ini data akademik itu jurusan yang ingin kita pilih. Jadi kita akan memilih jurusan, ada beberapa opsi yang sudah disediakan. Lalu memilih program studi dan juga tahun angkatan saat lulusan pendidikan sebelumnya. Atau tahun masuk kuliah ya ternyata. Ini tombol untuk sebelumnya. Ini selanjutnya. Untuk selanjutnya kita ke step 4 atau step terakhir, yaitu untuk mengupload dokumen. Kita memerlukan 4 dokumen, yaitu foto 3x4 yang nanti ada previewnya, dan juga harus format JPG atau PNG. Lalu yang kedua format PDF untuk ijazah dan maksimal 5 MB. Lalu upload foto KTP berupa PNG atau JPG dan juga KK dengan format yang sama. Ini untuk validasi baca JavaScript, validasi form, daftar mahasiswa. Jadi required untuk field wajib diisi, nanti akan ada field jika ada data yang tidak sesuai maka muncul tampilan silang atau data tidak sesuai lah intinya. Ini tampilan tulisan biasa. Ini style atau CSS untuk pendaftaran. Kasih baca. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita ke index edit. Untuk edit kurang lebih sama seperti pendaftaran. Dia hanya fungsinya untuk mengubah data aja. Jadi ini untuk memperbarui data. Mahasiswa untuk menampilkan ini index. Untuk alert atau notif jika sukses. Ini jika error akan muncul notif juga. Ini kesalahan pengisian form. Ini untuk kontennya kurang lebih sama. Untuk formulir edit, dia akan mengambil data
Di mahasiswa update parameternya berdasarkan ID yang dipilih tadi dengan metode post dan juga ID edit form. Jadi untuk enkripsinya menggunakan form data untuk mengedit, kurang lebih sama untuk isi atau data yang bisa diedit, opsi dan lain-lain kurang lebih sama aja. Lalu untuk yang selanjutnya kita lanjut ke indeks detail atau show mahasiswa itu tadi. Untuk detail show ini kurang lebih simple ya, karena fungsinya di sini hanya untuk menampilkan data lengkap dari mahasiswa yang dipilih atau yang ditentukan oleh user. Jadi ini hanya mengambil parameter-parameter yang diperlukan aja, seperti nama, NIM, alamat, nomor telepon, foto, dan yang lainnya. Kurang lebih simple seperti itu sih. Nah, untuk yang untuk yang view terakhir, yang paling penting yaitu untuk export. Jadi untuk export itu sendiri gunanya untuk mengekspor data mahasiswa yang nantinya akan dapat di-download oleh user berupa PDF ataupun XLS atau Excel. Jadi di sini dashboard hero ini biasalah out user sukses, ini biasa. Untuk my content di sini untuk export kita akan membuat atau saya itu membuat beberapa filter data. Jadi untuk data yang diekspor itu bisa memilih data yang seperti apa, bisa berdasarkan jurusan, tahun angkatan, dan apalagi ada beberapa lah, dan juga itu bisa ada beberapa format yang dapat dipilih. Jadi kita untuk filter data kita bisa memilih ingin mengekspor data apa, apakah mahasiswa, IPS, laporan. Itu untuk IPS dan laporan itu belum selesai. Lalu yang selanjutnya ini untuk format ada 4 ataupun sebenarnya 3 sih, yaitu PDF, XLS yaitu Excel, dan juga CSV untuk format ekspor. Lalu untuk filter yang selanjutnya kita dapat memilih berdasarkan jurusan, bisa jurusan yang terpilih ataupun semua jurusan. Selanjutnya filter untuk tahun angkatan, kita bisa pilih untuk angkatan mahasiswa yang berapa yang mau diekspor data, atau semua angkatan data mahasiswa. Di sini untuk tanggal mahasiswa itu sendiri. Ini untuk action button, atau ekspor data, reset atau validasi data. Ini untuk penunjuk ekspor, tampilan biasa, ini nomor-nomor biasa, tulisan biasa. Ini untuk loading modal, jadi setelah semua filter data dipilih, kalau kita klik export akan muncul loading modal ini nanti. Oke, kurang lebih seperti itu sih untuk penjelasan ekspor. Ini untuk CSS biasa. Kita akan lanjut ke webnya itu sendiri. Jadi kita ke webnya, kita akan refresh, kita akan jadi ini terminal, kita akan aktifkan serve. Oke. Kita akan klik. Nah, untuk tampilan pertama yaitu login page seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Tampilan seperti ini, ada email dan juga password. Lalu kita klik login. Di sini juga ada toggle atau tombol untuk switch tema. Ini untuk mengubah tema. Disclaimer ya Bapak, tampilannya
lumayan bagus itu bukan karena ini bukan punya saya, seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi. Saya sudah mengerjakan form ini sudah lumayan lama, jadi saya mengikuti tahap-tahap pembelajaran atau materi dari Bapak Firdaus. Jadi ada beberapa fitur yang emang tidak 100% sama dengan ketentuan EAS, namun untuk fiturnya sendiri kurang lebih sama. Maksudnya untuk fitur sama, namun untuk tampilan mungkin sedikit berbeda. Jadi untuk tampilan sudah saya sempurnakan jadi seperti ini. Oke, untuk login seperti ini akan memasukkan email dan password. Ini untuk switch time. Kita akan coba memasukkan email dan password yang salah. Misal dosen 213. Nah, di sini untuk password dapat kita hide ya. Namun jika ingin ditampilkan bisa seperti ini, klik. Jika kita login akan menampilkan email atau password salah karena dari data user seeder tadi emang tidak ada email dan password seperti itu. Kita akan memasukkan data yang sesuai. Dosen dengan password dosen 123. Oke. Kita login sebagai dosen ya. Kita login sebagai dosen. Di sini dosen itu perannya sebagai user biasa. Jadi seperti ini. Untuk user biasa terdapat tulisan akses terbatas. Jadi seharusnya untuk bagian paling bawah ini ada fitur untuk menambah user login. Di sini akses terbatas. Jika kita log out, kita login sebagai admin. User seeder admin ID manual lalu kita admin passwordnya admin seru. Oke, harusnya seperti ini ya. Nah, masuk. Untuk tampilan admin terdapat manajemen pengguna atau user login yang dapat ditambahkan dan beberapa user yang sudah terdaftar seperti ini. Kita bisa menambahkan misalnya nama lengkapnya Alvina, lalu untuk emailnya Alifa Ponita. Kita coba passwordnya kita buat Alvina 123. Kita perankan sebagai operator aja, bukan admin. Nama pengguna. Oke, udah menambah ya. Untuk pengguna ke-8 ini ada Alvina dengan email seperti ini. Perannya atau role-nya sebagai operator. Kita akan coba loginkan dia. Kita masukkan email Alifa Ponita, nama password Alvina 123. Oke, sudah benar. Kita login dan bisa masuk ya. Jadi untuk tampilan dashboard seperti ini, terdapat tulisan-tulisan, ada role-nya dan sapaan. Hai, selamat datang Alvina. Ini hanya tulisan biasa. Ini status sistem yang hanya tempelan, jadi hanya mempercantik tampilan. Lalu ini ada statistik mahasiswa. Jadi menampilkan jumlah data mahasiswa baru, tahun akademik, dan jumlah jurusan. Lalu di sini ada 3 tampilan ya, 3 tampilan grafik, yaitu donut, pie, dan juga bar seperti ini. Di sini juga ada list atau tampilan untuk distribusi mahasiswa per jurusan lainnya. Akses swasta, seeder footer seperti ini. Lalu sebelah kiri juga ada side menu seperti ini yang dapat di show dan hide. Oke, ini untuk switch time mau mode gelap seperti ini ataupun terang. Astagfirullah, pencet logout.
login lagi, dosen. Oke, masih sama ya. Jadi kita bisa switch tema gelap ataupun terang seperti ini. Oke, selanjutnya untuk data mahasiswa masih sama ya, begini. Oke, mantap. Untuk data mahasiswa di sini menampilkan sejumlah data yang sudah terdaftar saya inputkan. Di sini untuk fungsi ada fungsi kolom pencarian nama dan NPI. Ini fitur untuk mengurutkan berdasarkan nama dan NIM ataupun angkatan, dan juga paging atau pagination untuk tampilan data. Dari di sini kita dapat menampilkan 10 data seperti ini, dan next, dan ada data selanjutnya. Ataupun kita ingin menampilkan 25 data, jadi akan menampilkan seluruh 25 data. Namun di sini datanya hanya 12 ya. Kita juga dapat search berdasarkan nama atau NIM atau keduanya. Kita akan coba mencari nama Eko Satrio seperti ini. Eko Satrio. Jika di enter akan muncul beberapa nama Eko Satrio. Namun jika kita tambahkan berdasarkan NIM, misal kita akan mencari bagian ini dengan NIM 146230012, 146230012, dia akan hanya menampilkan satu data berdasarkan filter nama dan NIM itu tadi. Seperti ini. Untuk kolom pencarian dengan sistem N, kita reset. Ini pagingnya, defaultnya 10. Terdapat juga tombol tambah, yaitu sama aja langsung ke pendaftar mahasiswa, show, edit, dan juga hapus. Ini juga bisa urutkan berdasarkan nama, huruf A sampai ke Z, ataupun sebaliknya Z sampai A, kurang lebih seperti itu ya, sama aja. Oke, untuk selanjutnya kita ke pendaftaran mahasiswa baru. Untuk mahasiswa baru pendaftarannya formnya seperti ini ya Bapak, ada 4 step seperti yang saya bicarakan tadi. Ada data pribadi, alamat dan kontak, data akademik, dan juga dokumen untuk diupload. Ini untuk validasi form. Jika tidak sesuai akan seperti ini, muncul tanda silang. Jika sesuai nanti akan muncul centang. Sebelum kita menambahkan data mahasiswa agar lebih valid, kita akan melihat grafik seperti ini agar bisa tahu apakah berubah atau tidak. Kita akan melihat distribusi bar atau tabel. Misal kita mengambil ini jurusan akuntansi, di sini satu mahasiswa dengan skala 0,3%. Pada distribusi akuntansi terdapat satu mahasiswa. Di sini bisa kita lihat. Kita kecil dulu. Misalkan akuntansi 1 ya, hukum 2, 3. Jadi untuk akuntansi satu mahasiswa dengan skala 0,3%. Di sini sama satu mahasiswa, 8,3%, sorry. Untuk grafik yang pie sama satu mahasiswa 8,3%, yang pie bar sama satu mahasiswa 8,3%. Kita akan coba tambah mahasiswa di sini, ataupun kita coba di data, klik tambah mahasiswa baru, sama saja. Kita akan tambah NIM, misal 146230009 dengan tanggal lahir ini, nama ini, kita pilih lagi-lagi tempat Sidoarjo, agama Hindu. Next, kita akan pilih Semolo, nomor HP bebas, email bebas, lalu data akademik kita pilih jurusan akuntansi. Untuk melihat grafik tadi, sarjana dan angkatan 2023. Ini untuk upload, kita upload file bebas ya.
dan jadi untuk setiap file juga ada previewnya. Nah, ini ada validasi form yang tidak sesuai seperti NIM harus 9 digit angka, sedangkan NIM kita tadi 10 digit. Kita akan kurangi 1, kita ganti dengan 3. Oke, langsung lompat ke dokumen. Oke, sudah valid ya. Kita coba daftarkan. Ada konfirmasi apakah benar nama Januari Rizky ini akuntansi. Ya, daftarkan. Oke, pendaftaran berhasil. Mahasiswa data telah disimpan. Kita akan coba cek pada dashboard. Oke, pada dashboard bisa kita lihat grafiknya di sini sudah berbeda ya. Untuk distribusi mahasiswa administrasi akuntansi bertambah jadi 2. Di sini juga jadi 2 mahasiswa. Untuk grafik by sama, bar juga sama 2 mahasiswa. Jadi grafik ini sudah valid ya dengan data yang ada. Untuk pendaftaran seperti itu, selanjutnya pada fitur CRUD, yaitu kita coba untuk show, tampilkan dulu data mahasiswa. Untuk tampilan seperti ini, jadi ada tampilan nama, NIM, email, data akademik, kontak, lengkap lah. Di sini juga dapat kita edit data. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah. Misal alamatnya kita ganti Sukolilo. Oke, ini sudah biarkan aja. Oh, valid, ini tidak valid. Kita harus ganti ya guys. Kurangi 1 angka. Dokumen. Oke, sifar perubahan. Oh ya, ini data sebelumnya belum 17 tahun. Kita ubah set. Oke, dokumen. Simpan perubahan. Ya. Oke, untuk data berhasil disimpan ya, berhasil diperbarui. Kurang lebih seperti ini untuk view atau show datanya. Kita kembali ke daftar. Lalu kita akan coba menghapus satu data. Kita akan coba menghapus data Alvina ini. Kita hapus. Jadi muncul konfirmasi hapus. Anda akan menghapus data mahasiswa dari Alvina ini. Data yang dihapus tidak dapat dikembalikan. Jadi kita bisa batalkan atau hapus Alvina. Oke, ya hapus data. Oke, berhasil, data mahasiswa berhasil dihapus. Kita cek, sudah nggak ada ya untuk Alvina tadi. Lalu selanjutnya hapus, update sudah, create tadi sudah untuk show mahasiswa. Kita akan mengekspor data. Kita akan coba ganti tampilan anjas. Oke, sudah bagus ya. Tampilan seperti ini. Udah gelap, udah terang. Oke, biar cerah kita ganti ke light time. Selanjutnya kita ke ekspor data. Untuk data IPS, mohon maaf Bapak, saya belum sempat melanjutkan karena terkendala dan bertabrakan dengan evaluasi akhir semester mata kuliah lainnya. Mungkin untuk nextnya saya dapat melanjutkan dan menyempurnakan fitur dari program berikut. Oke. Selanjutnya kita akan membahas ekspor data. Untuk ekspor data, seperti yang saya bicarakan tadi, kita dapat memilih filter data. Jadi ingin data seperti apa yang mau diekspor. Misal, kita memilih data mahasiswa, format Excel, semua jurusan, semua angkatan, tanggal, hari ini. Lalu untuk kolom yang diekspor bisa dipilih, bisa beberapa ataupun semua. Kita akan coba tambahkan agama, validasi data. Oke, lanjut ekspor. Ini ekspor PDF, CSV hanya tulisan biasa. Lalu kita ekspor data, ada konfirmasi ekspor. Ya, ekspor sekarang, loading, dan akan muncul download data Excel. Seperti ini kita simpan, lalu kita buka.
Oke, sesuai ya untuk hasilnya. Jadi ada format NIM, nama, agama, email, jurusan, dan program studi serta tahun angkatan untuk semua jurusan. Bagaimana jika kita memilih beberapa saja? Misal ini, kita milih data mahasiswa, kita ganti PDF, jurusan informatika saja, semua angkatan saja, kita hanya NIM dan nama lengkap. Oke, kita ekspor. Oke, konfirmasi ya. Oke, download, simpan. Muncul data mahasiswa seperti ini. Hanya 2 data dan 2 ketentuan untuk informatika. Ada NIM dan nama, ada tanggal ekspor sesuai ketentuan, ada tanggal ekspor, lalu ada tulisan mahasiswa, ada periode, jurusan sesuai filter, dan informasi lainnya. Lebih seperti ini. Oke, sudah bagus. Menurut saya sudah cukup. Oke Bapak, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.